Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Saat ini kita kembali lagi proses pembelajaran daring kita. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa bersama. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang maha baik, maha pengasih lagi penyayang, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau selalu limpahkan kepada kami semua, terutama anak didik kami yang saat ini akan mengikuti proses belajar mengajar secara daring. Untuk itu ya Bapa, turunkan berkat-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Bukakan hati dan pikiran kami ya Bapa, berikan kami selalu kekuatan, kesehatan. Semoga Engkau hindarkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, sehingga kami boleh mengikuti proses pembelajaran daring saat ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Buka buku paket kalian halaman 43. Yang pertama, definisi dan manfaat klasifikasi. Agar kita mudah dalam mempelajari makhluk hidup, para ilmuwan mengelompokkan organisme yang sama ke dalam satu kategori. Mereka memisahkan kategori tersebut berdasarkan perbedaan yang ada. Penelitian tentang satu anggota kelompok dapat memberikan informasi yang berharga tentang anggota kelompok lainnya. Proses pengelompokan organisme berdasarkan perbedaan dan persamaan, itulah yang disebut klasifikasi. Jadi, kalau ditanya apa yang dimaksudkan dengan klasifikasi, yang dimaksudkan dengan klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan perbedaan dan persamaan. Kita lanjut halaman 44. Sejak zaman dahulu kala, manusia sudah mengklasifikasikan benda yang ada di sekitarnya. Secara garis besar, benda di lingkungan diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Ini berdasarkan sifat hidup atau tidak, yaitu benda tidak hidup atau benda mati, dan benda hidup atau makhluk hidup. Benda mati sangat banyak sehingga manusia mulai mengklasifikasikan lagi berdasarkan ciri dan sifat yang dimiliki benda mati tersebut. Cobalah kalian amati benda-benda di sekitarmu. Lihatlah ciri dan sifat dari benda-benda tersebut. Kemudian, kelompokkanlah benda-benda yang memiliki ciri dan sifat yang sama dalam satu kelompok. Dengan cara ini, kalian dapat mengklasifikasikan benda mati dengan sederhana. Anak-anakku sekalian, di halaman 44, di situ ada fokus. Kita lihat di sini pengelompokan organisme berdasarkan persamaan yang dimiliki dan pemisahan kelompok organisme berdasarkan perbedaannya disebut klasifikasi. Tujuan klasifikasi adalah sebagai berikut. Di situ ada 3. Yang pertama, membuat proses pengkajian menjadi lebih mudah dan lebih sederhana. Yang kedua, membantu proses identifikasi. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan antara organisme. Ini adalah tujuan klasifikasi. Yang pertama, membuat proses pengkajian menjadi lebih mudah dan lebih sederhana. Yang kedua, membantu proses identifikasi. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan antara organisme.
Berdasarkan sifat partikelnya, benda mati dapat dibedakan menjadi 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Berdasarkan kemampuan benda dalam memperbaharui sendiri di alam, benda mati dikelompokkan menjadi benda yang dapat diperbaharui dan benda yang tidak dapat diperbaharui. Masih banyak lagi pengelompokan benda mati berdasarkan sifat tertentu. Jadi, benda mati yang ada di alam ini dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, benda yang dalam memperbaharui sendiri di alam, atau benda yang dapat diperbaharui dan benda yang tidak dapat diperbaharui. Makhluk hidup juga diklasifikasikan berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Dahulu, manusia mengklasifikasikan makhluk hidup secara sederhana. Manusia membedakan antara tumbuhan dan hewan. Contohnya, mengklasifikasikan tumbuhan antara yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Klasifikasi pada zaman dahulu dilakukan berdasarkan pada kebutuhan hidup manusia. Prosedur pengklasifikasian makhluk hidup melalui 3 tahap, yaitu 1. Mengidentifikasikan ciri-ciri suatu makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri serupa. Dan yang ketiga, memberi nama kelompok makhluk hidup tersebut. Saya ulangi lagi, prosedur pengklasifikasian makhluk hidup melalui 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasikan ciri-ciri suatu makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri serupa. Dan yang ketiga, memberi nama kelompok makhluk hidup tersebut. Beberapa manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah: yang pertama, memudahkan proses pengkajian organisme. Yang kedua, memudahkan identifikasi beragam organisme. Yang ketiga, hubungan antara organisme yang berbeda dapat lebih mudah diketahui. Dan berikutnya, membantu penelusuran asal-usul suatu organisme. Inilah beberapa manfaat klasifikasi makhluk hidup. Dan prosedur pengklasifikasian makhluk hidup tadi ada 3. Manfaat klasifikasi makhluk hidup diantaranya tadi adalah: 1. Memudahkan proses pengkajian organisme. 2. Memudahkan identifikasi beragam organisme. Hubungan antara organisme yang berbeda dapat lebih mudah diketahui. Dan membantu penelusuran asal-usul suatu organisme. Anak-anakku sekalian, di buku paket kalian halaman 44 ada kegiatan 2.8. Alat dan bahannya makhluk hidup di sekitar kita. Langkah kegiatannya mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kita atau kalian. Tulislah nama makhluk hidup itu, kemudian masukkan nama makhluk hidup itu ke dalam kelompok berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Misalnya, kelompok 1. Ya, mengumpulkan data, masukkan hasil dalam tabel berikut. Kelompok 1, nama makhluk hidupnya. Misalnya, kucing. Ya. Ciri-cirinya apa? Misalnya pada ekor, kakinya 4, bulunya bagaimana. Yang kedua, misalnya tikus. Ciri-ciri tikus bagaimana? Yang ketiga, anjing. Ciri-cirinya bagaimana? Kelompokkan beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang
sama. Berikutnya kelompok yang kedua, misalnya kelompok unggas. Misalnya itik, bebek, ayam, dan lain sebagainya. Ya. Kelompok yang ketiga, misalnya kelompok mamalia, ya, dan lain sebagainya. Kelompok yang keempat, misalnya apa? Ciri-ciri yang sama, makhluk hidup yang ada di sekeliling kalian. Anak-anakku sekalian, kita lihat di situ ada uji diri 2.3. Mengapa klasifikasi organisme perlu dilakukan? Jelaskan. Sudah saya jelaskan tadi, ada manfaat dari klasifikasi atau ada tujuan klasifikasi. Yang kedua, tuliskan beberapa manfaat klasifikasi. Apa manfaat klasifikasi? Ada tadi, saya sudah jelaskan. Jelaskan definisi klasifikasi, sudah saya jelaskan. Ada 3 uji diri di buku kalian halaman 45. Anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan sistem pengklasifikasian makhluk hidup. Pada zaman dahulu, ketika alat-alat bantu pengamatan belum berkembang, para ilmuwan biologi mengenalkan 2 golongan besar makhluk hidup, yaitu golongan hewan dan tumbuhan. Ketika mikroskop ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek, terbukalah mata para ilmuwan bahwa ada golongan makhluk hidup yang sangat kecil yang disebut makhluk hidup renik. Disebut mikroorganisme. Setelah mikroskop elektron ditemukan, gambaran susunan tubuh mikroorganisme semakin diketahui. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menyebabkan munculnya beberapa macam klasifikasi, yaitu klasifikasi 3, 4, 5, bahkan 6 kingdom. Pengklasifikasian makhluk hidup 5 kingdom lah yang hingga kini masih umum digunakan. Pengklasifikasian tersebut disusun oleh Whittaker pada tahun 1969. Whittaker mengenalkan penggolongan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom besar, yaitu kingdom sama dengan tingkat kerajaan, yang meliputi Monera, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia. Itulah pengklasifikasian yang dibagikan atau yang digolongkan oleh Whittaker, dibagi dalam 5 kingdom atau tingkat kerajaan, yaitu Monera, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Menurut Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, yaitu kelompok prokariota atau tidak memiliki membran inti sel, dan eukariota memiliki membran inti sel. Kelompok prokariota diberi nama kingdom Monera, sedangkan kelompok eukariota dibagi menjadi 4 kingdom, yaitu kingdom Protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Kita perhatikan buku paket kalian halaman 46, di situ ada gambar. Pembagian yang dilakukan oleh Whittaker di dalam skema gambar tersebut, yang pertama adalah kingdom Monera, dia masuk di dalam prokariota, tidak memiliki membran inti sel.
Yang kedua, yang termasuk dalam eukariota, di antaranya adalah